Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Baiklah, kita akan mempergunakan waktu yang indah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Baiklah, kita akan datang menyembah Tuhan dahulu. Setelah itu kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak terbatas, senantiasa ada buat kita semua. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Baiklah, kita akan pujikan lagu ini, kasih setiamu. Puji dan sembah.
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah. Pada sore hari ini kami datang menghampiri Engkau Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pimpinan, perlindungan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hingga sampai saat ini Bapa, kami semua tetap ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surga buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terlebih pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami masih sempat memuliakan nama-Mu di dunia ini Tuhan. Mari Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga kami boleh beribadah dengan benar dan baik, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, PS Ibu Tita Lintar, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin, urapi, sehingga firman-Mu dapat diberitakan dengan benar dan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sore ini. Haleluya. Amin. Oma opa sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita berkumpul di sini bukan kebetulan, tapi semua kasih Allah yang mempersatukan kita di tempat ini. Mari kita pujikan, bertemu dalam kasih-Nya. Mari
sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Yesus adalah sobat yang setia dalam hidup kita. Dimanapun kita ada, Tuhan selalu ada. Pada waktu kita susah, Dia menghibur. Pada waktu kita lemah, Dia kuatkan. Mari kita pujikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan selalu ada di kita semua. Dimanapun kita ada, penyertaannya selalu ada. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya apa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kesaksian. Siapa yang akan bersaksi? Baiklah, kalau begitu saya akan bersaksi. Tuhan baik. Tuhan selalu ada buat keluarga kami. Tepatnya pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, rumah makan kami agak santai, jadi belum ada yang masuk di pagi hari. Sampai siang jam 12 juga belum ada yang masuk.
Pada saat itu Pak Robert ingin menggoreng kerupuk pinju. Ya ambilnya sedikit digoreng. Setelah itu dibawa ke depan. Kita makan bersama-sama. Pak Robert, menantu saya. Kita makan bersama-sama dengan santainya. Kita tidak tahu kalau di belakang dapur saya yang luas itu sudah penuh dengan asap dari wajan. Kompornya belum dimatikan. Jadi minyaknya berasap, sudah tebal di belakangnya. Kami menghadap sana, kami tidak tahu. Setelah itu kami merasa kok goreng-goreng ya apa. Pak Robert begitu melihat ke dapur, ya aku lupa matikan dapur. Ya Tuhan, saya teriak gitulah, langsung saya matikan kompornya. Untung kompornya itu kecil. Kalau besar mungkin ya sudah meluap ke wajan dan membakar ruang dapur tersebut. Tuhan terima kasih. Nah, asap yang sudah tebal itu berhembus ke depan rumah makan, memenuhi rumah makan segitu besarnya. Dan Pak Robert batuk dan Pak Robert sesak sekali, nggak bisa bernafas. Waduh, lari ke depan. Waktu asap itu sudah berjalan ke ruangan depan, saya katakan, Papa ke depan jalan, jangan di dalam ruangan. Kebingungan, nggak bisa lari, tapi terus tambah sesat. Waduh, terus saya bawa lari ke kamar, yang kamar itu kayak terkunci, jadi tertutup, jadi nggak begitu asap masuk itu. Tertutup, langsung saya ambil obat Pak Robert, kan ada Pak Robert obat sesaknya. Saya bakar anak dan saya minumkan dalam nama Yesus, saya mohon pertolongan. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya katakan. Saya tahu suami saya sesak sekali. Saya telepon Oki, anak saya, bawa ke Hermina. Tapi Pak Robert nggak mau. Enggak, sudah di sini saja. Tenang. Saya berdoa terus, Tuhan jangan Pak Robert, jangan. Terus akhirnya Pak Robert pakai semprotan yang memang dikasih sama dokter, karena 2 kali Pak Robert opnam karena paru-paru. Pertama infeksi, kedua bulan kemudian radang. Jadi memang dipersiapkan dari dokter untuk kalau sesak. Pak Robert sempat pakai itu, akhirnya Pak Robert tidur dan saya terus jaga di sampingnya. Saya berdoa, Tuhan tolong jamah suami saya. Akhirnya 10 menit kemudian reda, sudah tidak menggos. Terus dia bilang, sudah reda Pak, sudah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari satu peristiwa, 2 mujizat yang Tuhan hindarkan buat kami. Kami tidak terbakar dapurnya, dan Pak Robert sembuh tidak opname. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, karena Dialah yang berdaulat dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan ragu lagi mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus, karena Dialah Allah yang senantiasa melindungi kita. Amin. Mari kita pujikan. Sebelum kita mendengar firman, kita akan pujikan satu pujian, tak ada yang mustahil. Amin, Yesus.
dipulihkannya. Kita yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami buka roh kami selebar-lebarnya untuk kebenaran akan firman-Mu. Otoritas pada hari ini Tuhan, hanya Engkau saja yang senantiasa berkata-kata, senantiasa firman kebenaran itu jatuh di dalam setiap kehidupan kami, di tanah-tanah kami yang subur, sehingga firman-Mu tidak ditakut dengan sia-sia, tapi percaya firman-Mu akan bertumbuh, berkembang dan berbuah ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu Pesta Dokterita yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan hanya dari pikiran dan hatinya, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu dan Roh Kudus yang senantiasa berkata-kata di dalam hidup kami. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan. Kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. JIG Yestoka Diberkati. JIG Yestoka Memberkati. JIG Yestoka Saling kasih. JIG Yestoka Memotivasi. Haleluya, kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Cik Yuli dan juga Ko Wijaya yang sudah memberikan kepercayaan, kesempatan untuk saya bisa melayani dan berkumpul bersama Bapak Ibu di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita mau merencanakan apapun, kita mau bikin acara apapun, kalau nggak disetujui Tuhan nggak akan jalan. Amin. Bapak Ibu, ini terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Berapa tahun yang lalu anak saya itu mau dilamar sama gereja besar Jawa Barat satu, Jawa Timur satu. Dua-duanya kalau nggak izin Tuhan, nggak tanpa seizin Tuhan, jadi apa enggak Bapak Ibu? Nggak jadi. Ya. Dari situ kita belajar perkataan Tuhan ya dan amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, merencanakan apapun harus melibatkan Tuhan. Amin. Ya. Saya akan memberikan satu tema, yaitu Dia naik, kita bergerak. Apa Bapak Ibu? Dia naik, kita bergerak. Ya, kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Iman timbul karena pendengaran akan firman atau pendengaran akan berita hoak? Pendengaran akan firman. Sebab itu Bapak Ibu Saudara harus bareng-bareng membaca minimal sampai telinganya sendiri mendengar. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sudah ketemu ya Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Ya, ke-9 sampai yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan yes, amin. Amin. Yuk, 2, 3. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, kita masih dalam suasana ascension atau kenaikan Yesus, ya, dimana kenaikan Yesus ini adalah salah satu hal yang sangat bisa kita banggakan. Kalau kemarin kita ingat bahwa salib Yesus itu adalah peperangan. Salib adalah peperangan, di mana Yesus harus bertaruh, mempertaruhkan nyawa sampai titik darah penghabisan.
Tetapi bukan berarti ketika dia meninggal di salib berarti junjungan kita itu kalah, bukan. Karena Yesus juga berkuasa atas maut. Sebelum Yesus menyampaikan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," mati apa enggak Bapak Ibu? Enggak mati, belum mati. Berarti itu adalah satu tanda bahwa Yesus yang kita sembah juga berkuasa atas maut. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, nggak ada yang bisa nyabut nyawanya Yesus. Nah, kemarin kita belajar bahwa salib adalah peperangan antara Yesus dan setan. Bagaimana setan membujuk Yesus, kalau engkau memang anak Allah, sembahlah aku, maka aku akan memberikan semua ini kepadamu. Lah, dia yang punya kok. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita seringkali diplesetkan dengan hal-hal yang seharusnya itu sudah kita punya, yang seharusnya saya dan saudara punya kuasa. Sebab itu mulai sekarang belajar. Nanti kalau ada temannya yang jauh, bukan yang di sini, kalau temannya jauh ada yang sakit, ayo belajar pakai kuasa. Bapak Ibu Saudara besok ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya Pak Wijaya repot gitu ya, lagi repot nggak ada di Malang, Bapak Ibu harus belajar memakai kuasa yang diberikan Tuhan. Belajar mendoakan orang sakit. Kalau punya usahanya sepi, pintunya dipegang, dikasih tangannya kita, dalam nama Yesus, Tuhan datangkan pembeli yang banyak hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan saksikan salib. Tadi saya katakan salib peperangan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenaikan Yesus yang seperti kita baca di dalam ayat 9, kenaikan Yesus, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ayat 9, mereka itu siapa Bu? Pak? Mereka itu adalah orang-orang, jumlahnya berapa Bapak Ibu? Nanti tak kasih apa yang tahu jumlahnya. Berapa? Bukan Bu, 500 orang. Jadi waktu Yesus naik terangkat ke awan-awan, ada 500 lebih orang yang menyaksikan Yesus naik ke awan-awan. Seperti ayat 9. Lah, Bapak Ibu Saudara, kalau raja kita, Yesus raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib, guru di atas segala guru bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia sudah menang atas maut. Lalu mengapa saya dan saudara mudah menyerah hanya karena penyakit? Mudah menyerah hanya karena ekonomi. Mudah menyerah. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih kita yang menyaksikan tayangan ini melalui live streaming, mudah menyerah hanya karena suaminya digondol wewe gondol, istrinya digondol sama bola. Gendruwo. Ya, betul gendruwo. Karena di dunia roh itu gendruwo itu adalah satu-satunya roh yang bisa menyerupai, gitu ya, menyerupai seseorang, bisa suami, bisa anak, bisa apa, itu adalah di dalam dunia roh. Setan itu gendruwo. Lah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya dan saudara ketika menemukan masalah itu mudah menyerah? Yesus mempertaruhkan nyawanya supaya saya dan saudara bisa menikmati surga. Surganya yang indah. Surga di sana sudah tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus yakin dan percaya mulai di dunia ini saudara dan saya harus melayani sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh. Berbakti kepada Tuhan, melayani setia dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya akan saksikan. Kenapa saya menyaksikan bahwa dipegangi aja tangannya ke pintu. Ya, berapa tahun yang lalu waktu Yohan masih umur 7 bulan, ada orang datang ke Pak Pos Satpamnya Araya. Lalu orang ini dari Semarang, kemudian tanya ke Pak Satpam, saya mau tanya rumahnya Pak Purnomo Dos gitu ya. Nah Pak Satpamnya bingung, kalau Purnomo Dos tidak ada. Kalau Purnomo ada 2, yang satu itu di Telaga Golf, yang satu di Pesona, yang sebelah kiri rumahnya Pak Yonas. Deretannya rumahnya Pak Yonas. Jadi Araya itu kalau masuk dibelah jadi 2. Yang kanan itu rumahnya Pak Purnomo, yang kiri itu rumahnya Pak Purnomo juga.
Lalu orang Semarang ini dibawa, ditunjukkan rumahnya yang di Villa Golf, rumahnya dekatnya deretannya Bu Yonas itu Villa Golf. Oh bukan ini karena nggak berhubungan, pekerjaannya nggak berhubungan. Lalu dibawalah oleh Pak Satpam ke rumahnya Pak Purnomo yang Telaga Golf. Ditanya, Pak, Bapak mengerjain mika, gelas, kertas. Oh iya betul, silakan duduk, masuk. Nah Bapak Ibu, orang ini ternyata punya 3.000 apa 5.000 karton, saya lupa, 15.000 karton Bapak Ibu. 15.000 karton mikanya itu bentuknya sambel Bapak Ibu. Satu karton itu segini Bapak Ibu, separuhnya ini satu karton. Dia punya 15.000. Sudah 3 tahun nggak laku-laku. Namanya apa Bapak Ibu? Mika apa? Mika sambel. Siapa yang suka masak di sini ibu-ibu? Kalau ibu-ibu suka masak, bikin nasi di dalam kotak, dan di atasnya mika kan ada sambelnya kecil. Nah itu namanya mika sambel. Itu Bu 15.000 karton, coba ibu bayangkan. Saya tuh sampai kelop-kelop waktu orangnya menyampaikan keluhan ke Pak Pur, saya kelop-kelop. Gak keliru tak Pak? 1.500 tak? 1.500? 15.000 katanya Pak Pur. Lah, ojo janji loh Pak, ojo janji loh. Gak, sopo sing janji wong mika sambel. Zaman itu Bapak Ibu waktu kelahiran Yohan itu tahun 2009. Zaman itu mika sambel belum terkenal. Orang yang punya duit lebih, punya acara hajatan baru bisa mampu beli mika sambel. Harganya waktu itu sekitar 30 rupiah, kalau enggak 50 saya lupa Bapak Ibu. Nah waktu itu saya diundang sama Pak Pur, pokoknya segera untuk melihat ke lokasi pabriknya dan nanti Bapak lihat. Saudara, waktu saya diundang sama Pak Pur ke sana, kan setelah orang utusan itu tadi membawa contoh dan ini memberi alamat, pulang kan mereka. Lalu kita kan agendakan. Saya sama Pak Pur itu agendanya sudah padat. Jadi 1 bulan pasti ada setiap minggu keluar kota. Lalu saya sampaikan, Pak, minggu depan kami ke sana. Waktu kami ke sana Bapak Ibu, gudangnya itu berdebu. Jadi itu tadi berdebu sekali. Saya itu sampai tidak berani megang Bapak Ibu. Boro-boro mikir doakan, megang nggak berani, saking apanya, kerdusnya berdebu. Lalu Pak Pur nanya, iki wis berapa tahun, berapa bulan, nggak maksudnya gitu, berapa bulan? Pak Pur, bukan bulan Pak Pur, ini sudah 3 tahun duduk manis di sini, makanya saya nyari Pak Purnomo. Oh, aku nggak bisa janji loh Mas. Nggak apa-apa Pak Pur, wis pokoknya kapan saya titipkan aja ke gudangnya Pak Pur. Loh, sih. Gudangku itu cuma kecil, cuma untuk transit, untuk memudahkan Bu Ita mengerjakan pembukuan untuk transit tok. Jadi masuk keluar, jangan untuk stop gitu. Wes lah Pak Pur turu ngono. Iki bayare ya kok wes terserah Pak Pur. Orang yang sudah putus asa kok ditanya bayar. Yang penting ini bisa keluar dari gudangku dulu Pak Pur, wes bayarannya gampang. Coba Bapak Ibu. Lalu, Mas, saya izin ya, saya tak doa. Oh boleh Pak Pur. Butuh apa? Sapu. Saya cuma butuh sapu sama Pak Pur, bawa sapu. Terus 2, sapunya 2 aja. Terus begitu kami membersihkan kerdus-kerdusnya yang kena debu itu, saya sama Pak Pur, lalu anak buahnya ngikut Bapak Ibu. Ada berapa orang, 5 orang itu bawa sapu semua, yang berdebu tadi diturunkan debunya. Lalu kita berdoa dalam nama Yesus laku. Dalam nama Yesus laku. Sejauh yang kita mampu, kita berdoa dalam nama Yesus laku. Mas, aku tak pulang dulu kata Pak Pur. Nanti dalam waktu 1 minggu tak kabarin. Begitu kita pulang, bukan langsung ke hotel Bapak Ibu, keliling ke toko-toko. Aku punya mika sambel kayak gini. Mau nggak? Pak Pur nggak ngambil untung, cuma ngambil 1 karton 10.000 Bapak Ibu untuk transport. Tuhan kalau bekerja luar biasa. Menurut Bapak Ibu, analisa Bapak Ibu, habis apa enggak 15.000 karton? Habis dalam tempo nggak kurang dari 3 bulan. Sorak-sorai untuk kepala kita yang kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, berserah, Tuhan yang akan gantikan saya dan saudara bekerja. Secara logika kita tidak bisa mikir, ya ampun iki Pak,
Gak keliru tak 1.500 mungkin Pak, tamunya pulang saya yel-yelan sama Pak Pur. 1.500 Pak, bukan non, 15.000. Kita mau buang kemana 15.000? Saudara, yang pertama, poin yang pertama, ketika dia naik kita bergerak. Saudara dan saya tidak boleh hanya jadi penonton. Amin Bapak Ibu. Ayo tepuk dadanya. Aku pelaku firman. Amin. Jadi ketika Yesus naik, saya dan saudara menjadi pelaku firman, bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, dia naik tetapi tidak meninggalkan saya dan saudara. Firman berkata, awan menutupnya dari pandangan mereka. 500 orang kurang lebih, tentu saja dengan murid ring satunya Yesus, yaitu murid dengan 11, Yudas digantikan oleh Matias, dan kemudian murid yang kedua, ring keduanya adalah 70 murid dan beberapa orang yang sudah mengikuti perjalanan Yesus, otomatis 500 kurang lebih. Yang kedua, mereka kehilangan pandangan terhadap Yesus. Tapi mereka tidak kehilangan hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Walaupun Yesus sudah tidak terlihat, tapi murid-murid ini masih tetap bisa menyembah, merasakan hadiratnya. Gimana Bu caranya? Tuh, coba kalau Bapak Ibu Saudara sedih, Bapak Ibu Saudara susah, wis gak usah curhat-curhat kemana-mana, wis malah bahaya. Ya toh, nanti ibu bapak curhat ketela pohong, keluarnya jadi kolak. Ada kolam kalenge pisan, ya toh. Ada apa namanya sirupnya frambozen pisan, ya toh. Jadi lebih baik curhat sama Tuhan. Waktu curhat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara percaya, tidak percaya nanti praktek ya. Pulang dari sini praktek. Saudara pasti merasakan kelegaan. Amin. Yang awalnya dodore suwake, koyo ada apa batunya numpuk di dodo dua. Begitu saudara curhat nangis sampai Tuhan, ya apa sih? Aku tadi lo ke gereja kok nggak disapa sama Ci Yuli. Ternyata Ci Yuli repot. Ci Yuli itu repot ngurusi konsumsi. Aku lo gak disapa sama Ci Yuli Tuhan. Curhat aja sama Tuhan. Ya toh, lah besok pasti pada lagi Ci Yuli lah eleng lo Bu, aku kemarin kok gak ketemu ibu. Ya, nanti disapa sama Ci Yuli karena apa? Ci Yuli digerakkan oleh Roh Kudus. Ingat bahwa kemarin lupa belum nyapa Bu Sri, ya, belum nyapa Mak, ya, belum nyapa Bu Feni, ya toh. Nah, jadi digerakkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan saya dan saudara. Murid-murid bisa kehilangan pandangan, tetapi murid-murid tidak pernah kehilangan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tetap memerintah dan menyertai saya dan saudara. Saudara, kadang-kala Tuhan itu hilang, sepertinya hilang dari pandangan kita. Loh, aku ada masalah kok Tuhan sepertinya hilang. Aku kok tidak didampingi. Ini benar-benar saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih manten baru melahirkan Aileen, otomatis saya nggak bisa kerja, ya kan? Biasanya income itu dari 2 orang. Pak Pur masih di kantor, jadi waktu saya masih pengantin baru, semua kami di kantor Bapak Ibu. Sampai kira-kira Aileen umur 7 tahun, baru kita merintis usaha tadi yang saya sebutkan. Nah, waktu kecilannya Aileen, susunya itu mahal, pakai Nutrilon ya, tahun 1997 pakai Nutrilon. Lalu saya sudah tidak kerja, akhirnya Bapak Ibu, perhiasan saya itu, mohon maaf ya, izin, ini kesaksian, bukan untuk membanggakan, tapi ini kesaksian benar-benar yang saya alami, ini benar-benar terjadi. Akhirnya perhiasan saya waktu jadi manten itu kan dikasih apa namanya, kalau jadi manten dikalungi, itu ya, 1 kuplung dan kue itu habis, sisa 1. Jadi kalau setiap bulan itu jualan cincin 1 buat bayarin susternya Aileen 3 bulan sama beli susu. Lagi nanti bulan keempat jual lagi ke toko mas, Pak Pur yang jual sampai habis, sisa 1 gelang. Lalu saya ngomong ke Pak Pur, Papa, dulu manggilnya Koko, masih manten baru kan, Kok
gelang ini satu-satunya dari mami. Waktu aku nikah sisa satu, dikasih satu set, semua sudah habis, tinggal gelang satu. Ini tak pinjem no, tapi nanti aku ijolono ya, lek kamu punya duit ijolono, saya bilang gitu. Dibawa kemana kalau dipinjemkan? Gaden, betul. Jadi gaden, betul dia gaden pinter ibu-ibu ini. Lalu saudara, dibawalah gelang yang sudah tinggal satu, tuh, tidak ada gandengannya lagi, sudah habis. Dibawa Pak Pur ke ganden. Hujan-hujan dimasukkan sini. Di perjalanan setengah 12 siang, kalau tidak jam 11, kepreset di depannya stasiun, saudara. Kepreset di hujan deras, jam 11-an mungkin. Hujan deras, bawa sepeda motornya Pak Pur itu sampai kepreset, masuklah di bawahnya mikrolet sama Pak Purnya. Coba saudara, waktu itu terus langsung Pak Pur pulang karena kesakitan, dadanya sakit, masuk di mikrolet, ditulungi orang-orang. Sakit kan, dadanya kecepit sepeda sama mikrolet tadi. Coba saudara, waktu pulang, yang tak tanyai kondisinya seperti ibu siapa bu? Jenengan? Bu Ana. Bu Ana tadi lah bingung nanyai kondisinya suaminya ya. Nah wong ini dasar ya, usianya masih 21 tahun, nikah sama Pak Pur pacaran 20. Yang ditanya kesehatannya apa gelangnya? Gelangnya saudara. Jadi waktu pulang dia ngomong, "Non, aku belum ke Pegadaian." Loh susunya habis loh, Konti sore gak bisa, harus ke Pegadaian. Susunya habis, nanti sore nggak bisa minum. Aku habis jatuh, masuk di mikrolet. Sak sepedae, sak awakku masuk mikrolet. Saudara tahu apa yang saya tanya? Gelangku mana? Ini adalah salah satu bukti usia itu tidak bisa bohong. Kekanak-kanakan masih usia 21 Bapak Ibu. Ya kan? Saya masih usia 21, belum punya pemikiran yang matang. Mikir tadi gelangnya sudah tinggal satu, sekarang kok dipakai jatuh. Saya itu hati saya, pikir saya, waduh gelangnya jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang tidak bisa minum susu. Saudara, kisah ini dalam satu keluarga bersama mami saya tetap teringat saudara. Jadi waktu itu betapa saya masih kekanak-kanakan menikah sama Pak Pur, belum cukup umur saudara. Kalau ada masalah nangis, Waktu itu saya ngomong, Tuhan, di mana sih Tuhan? Aku ini katanya ini bener jodoh dari Tuhan. Waktu mau nikah, minta tanda Tuhan, katanya bener jodoh dari Tuhan. Kok aku sampai nggak bisa makan sekarang? Kok sampai diizinkan seperti ini, semua perhiasanku habis, bis. Saudara, tapi waktu itu Tuhan baik. Dia memberikan suami yang sabar. Lalu dia bilang, yo, aku minta minyak. Jadi minyaki dadanya, habis diminyaki panas, pakai jaket, kemana Bapak Ibu? Ke Pegadaian. Tetap ke Pegadaian karena nanti malam tidak ada lagi susunya, sudah habis. Susunya cuma bisa bertahan sampai jam 7 malam. Jadi kita nggak boleh ketutupan Pegadaian. Coba Bapak Ibu saudara. Ada kalanya seperti kita tidak melihat Tuhan itu ada. Ada kalanya sepertinya kita ini dibiarkan sama Tuhan. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Tuhan sedang memproses saya, membentuk saya dan saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya tadi dikatakan oleh pemimpin pujian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saudara dan saya biji mata Tuhan. Amin. Biji mata Tuhan gak akan dibiarkan jatuh, gak akan dibiarkan diobok-obok sama orang lain. Tapi ada syaratnya. Syaratnya saudara dan saya harus nempel, lengket, melekat kepada Tuhan. Melekat itu artinya nggak bisa dipisahkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, melekat itu artinya tidak bisa dipisahkan. Amin Bapak Ibu. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
keren. Haleluya. Poin yang ketiga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ayat 11 dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, ada janji dari firman Tuhan. Bible kita ini semuanya adalah berisi ribuan janji Tuhan. Hampir 7.000 janji Tuhan yang ada di dalam Bible saya dan saudara. Salah satunya saja janjinya adalah bahwa Yesus akan mau kembali lagi untuk membawa saya dan saudara. Declare bahwa ascension itu bukan dari akhir cerita. Kenaikan Yesus bukan akhir dari cerita, tetapi justru awal dari pelayanan saya dan saudara. Saudara harus action, bertindak bahwa sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk saya dan saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan jangan pandang manusia, Bu. Manusia gak ada yang sempurna. Justru dengan pelayanan saudara, saudara diharapkan bisa menyempurnakan teman-teman kita yang tidak sempurna. Dalam pelayanan kita ketemu banyak karakter. Ya, ada karakter yang egois, suka menang sendiri, gak mau dijak ngomong. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau ketemu itu, Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu karakter itu bilang, dalam nama Yesus, haleluya, aku dapat berkat, haleluya. Karena apa? Melalui orang yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara menjadi sempurna. Kalau semua sempurna, Bapak Ibu gak ada bagiannya, gak dapat pahala. Iya kan? Lawang sudah pinter-pinter semua, sudah sempurna semua. Nah terus saudara masa melongo gini? Karena sudah sempurna semua. Amin. Justru ketika saudara dan saya menemui orang-orang yang gak sempurna, itulah waktunya saudara untuk berkarya, memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara itu menjadi orang yang menyempurnakan setiap teman-teman kita yang tidak sempurna. Yang mengerti katakan amin. Pesan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, hendaklah kita bukan hanya menjadi gereja atau jemaat atau pelayan yang cuma menyaksikan melongo seperti orang-orang yang terangkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus melakukan action, melakukan perbuatan, melayani Tuhan. Meskipun sedang menunggu kedatangan Tuhan, berjaga-jaga, mengasihi sesama, setia, melayani Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus saudara dan saya dimampukan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu, yaitu saya dan saudara, ayo disebut namanya, tepuk dadanya, dipanggil namanya sendiri-sendiri. Waktu saya bilang kamu, namanya dipanggil sendiri-sendiri. Gak boleh manggil namanya Tonggoni ya. Ya, ayo ingat ya. Kalau saya bilang kamu berarti Bapak Ibu sebut namanya sendiri. Tetapi kita akan menerima kuasa gitu ya. Ayo. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. akan menjadi saksiku di Yerusalem, Ya, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, para teolog menyelidiki ujung bumi itu di mana, saudara. Nah, ternyata para teolog ini hampir 3 tahun ini bisa menemukan ternyata ujung bumi itu adalah di NTT. Ya. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Artinya sampai di Indonesia bagian timur, yaitu NTT. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas kepada saya dan saudara, saudara dan saya akan punya kuasa. Enak enggak Bapak Ibu kalau punya kuasa? Wah, enak saudara. Pak Lurah punya kuasa untuk memberikan stempel tanda tangan, lalu bisa dilanjutkan tanda tangannya itu untuk ngurus apapun ke kecamatan.
Bapak camat memberikan stempel dan tanda tangan. Suratnya yang sudah distempel bisa Bapak pakai ngurus sampai ke kabupaten. Enak nggak Bapak Ibu Saudara megang surat kuasa tadi? Enak. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan bahwa ketika Yesus naik ke surga, saudara dan saya tidak dibiarkan sendiri. Diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memberikan satu penolong, penghibur, guru, dan juga memberi kuasa. Ayo tepuk dadanya, aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Amin. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati saya dan saudara harus diberi makan, dipelihara. Makanannya apa Bapak Ibu? Pujian, penyembahan, firman Tuhan. Firman berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Berarti sebelumnya Tuhan sudah memberikan penolong. Apa penolong yang pertama? Firman Tuhan. Baru yang kedua, penolong yang lain adalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sudah terbukti dan teruji bahwa Roh Kudus itu bisa mengubah hati seseorang. Pengen tahu buktinya? Petrus. Ingat, Petrus pada saat Yesus mau disalibkan, Petrus menyangkal 3 kali. Waktu ketemu sama orang-orang wanita, ini loh, ini juga golongannya, ini temennya. Dia katakan apa sama wanita-wanita? Bukan, aku gak kenal dia. Ketemu lagi, dia bilang, bukan, aku gak kenal. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, bunyi ayam berkokok, dia ingat bahwa Yesus pernah pada jamuan makan malam terakhir dia ngomong, sebelum hari ini, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal. Tapi ketika Petrus bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang salah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika Petrus melayani, berkhotbah, memberitakan firman, berapa orang yang menerima Yesus? Pinter, ya, sayap kanan pinter, Junming, very Junming. Ya saudara, di rumah saya itu karena ndak hafal semua koi, jadi kalau ngomong koi dicampur Inggris saudara ya. Jadi kalau ngomong sangat-sangat pinter itu dicampur koi sama Inggris, very Junming, semua dicampur Inggris saudara. Ya, very Junming ya. Jadi 3.000, coba Bapak Ibu, dari orang yang sudah dipandang rendah sama semua teman-temannya, semua sahabat-sahabatnya, wah pengkhianat, wes bojai, nggak usah kumpul sampai pengkhianat bojai. Tapi ketika dia melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, hidup Petrus kembali dimuliakan. Begitu dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, 3.000 jiwa diselamatkan. Sorak-sorai untuk Allah kita. Kesimpulan yang pertama, Roh Kudus memberikan saudara dan saya kuasa untuk berubah. Yang dulu karakternya suka marah, ketika ada Roh Kudus di dalam hatinya, disirami firman, disirami pujian penyembahan, jadi sabar. Yang kedua, Roh Kudus juga mengubah karakternya Petrus yang suka arogan. Kalau ada apa-apa, aku dulu Yesus yang ada di depan, aku dulu Yesus, selalu arogan. Tetapi ketika Roh Kudus masuk ke dalam hatinya Petrus menjadi bijaksana, menjadi wise. Ketika ketemu sama orang pengemis di pintu gerbang indah, mau ke gereja, mau ibadah, ketemu sama orang pengemis, emas perak gak ada padaku, tapi yang aku punya hanya Yesus orang Nazaret, di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, melalui Roh Kudus bisa mengubah tujuan hidup saya dan saudara. Kalau saya dulu pengantin baru sudah capek saudara. Wah, aku dulu ikut mamaku enak, makan kenyang, mau beli baju mie minta uang beli baju, ya minggu depan ya, aja sekarang tokonya masih sepi gitu ya. Sekarang jadi bojone Pak Pur, makanan paling enak soto saudara.
5 tahun nikah sama Pak Pur, kangkung tahu tempe gitu ya, saudara. Ya, karena uangnya habis buat beli apa, saudara? Buat beli susu, bayar suster. Jadi otomatis suster yang ikut di saya juga makannya kangkung tahu tempe Indomie, saudara. Paling enak soto. Ya, kalau Pak Pur udah habis gajian, saya pasti dibelikan soto, saudara. Rasane wis Tuhan, wis gak kuat Tuhan, wis ganti ae lo Tuhan gitu ya. Wis saya mau tukar tambah Tuhan. Ini kesaksian beneran, saudara ya. Saksian beneran. Wis Tuhan, aku tak tukar tambah ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dulu mau dijadikan istrinya pendeta, lari ndak mau. Ampuni aku Tuhan. Wis sekarang mau dapat tau pendeta, mau wis Tuhan, pokoknya nggak tahu tempe kangkung gitu ya, saudara. Saya nangis tiap hari, tapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus merubah karakter saya dari seorang istri yang childish, memang masih anak-anak Bapak Ibu, umur saya masih 20, 21, menikah sama Pak Pur. Wawasannya, usianya, cara menghadapi masalah masih belum jago kayak umur 27 Bapak Ibu. Tapi pelan-pelan Pak Pur sering doakan saya. Saya kalau mau habis ke salon, jambulnya kan tinggi. Saudara tahu teman saya kuliah itu, Ibu Anita itu teman saya kuliah. Itu sampai menyebutkan bahwa saya ini si jambul badai gitu. Tapi saya heran, dia saking tingginya sampai disebut jambul badai. Waktu itu Syahrini belum ada, saudara. Lalu kalau saya habis tidur, kok jambulku ini mimpes ya? Ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Ada seorang suami yang setiap malam tumpang jambul saya ini ditumpangi, didoakan. Akhirnya singkat cerita, melalui doa suami saya, berubahlah saya menjadi istri yang belajar bijaksana, belajar mengerti kebutuhan rumah tangga, belajar tidak menuntut untuk selalu menuntut, diberi, dilengkapi, tetapi bersama-sama melengkapi. Roh Kudus kalau bisa merubah hati saya dari childish, kekanak-kanakan menjadi dewasa rohani, bertambah dengan adanya hantaman permasalahan, saya bertambah dewasa. Oh, lek gini ini nyakiti pasangan. Oh, lek gini ini enggak boleh. Oh, kalau ngomong gini ini enggak boleh. Akhirnya Roh Kudus itu bisa membantu saya setapak demi setapak, tapi pasti menuju kedewasaan rohani. Hari ini berita baiknya, Tuhan Yesus yang saya sembah, Roh Kudus yang ada di dalam hati saya adalah roh yang sama dengan Bapak Ibu Saudara yang tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus itu bisa mengubah saya, merubah karakter saya menjadi orang yang cinta Tuhan, menjadi orang yang wise, orang yang bijaksana, percayai Roh Kudus yang sama yang ada di dalam hati saudara bisa merubah karakter dan kebiasaan Bapak Ibu Saudara yang baik. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Allah. Ya, saya kembalikan waktu setempat kepada Ibu Gembala. Silakan Bu. Siapa yang diberkati angkat tangan. Iya, kita semua diberkati dengan firman yang kita dengar. Terima kasih PS Ibu Itanda untuk firman-Nya yang begitu memberkati kita semua. Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita untuk menemani dan menolong, menghibur pada saat kita susah. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita tiba saatnya doa syafaat yang akan dilayani oleh Ibu Min. Bapak yang baik, Bapak yang kuasa Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan sebab Engkau hadir di sini Tuhan. Kami sudah memuji besarnya nama-Mu, sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami pulang tidak dengan hampa, tapi dengan penuh sukacita. Pakailah hamba-Mu yang setelah
memberitakan firman-Mu lebih hari lebih dahsyat Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya, semuanya Kau berkati, Kau cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk Pak Wijaya ya Tuhan, yang menyediakan tempat ini ya Tuhan. Pakai lebih hari lebih dahsyat ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya, anak-anaknya, sekolah dan pekerjaan anak-anaknya Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kuasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan. Lindungi bangsa negara ini, beri kedamaian sejahtera. Pakailah Bapak Presiden bersama stafnya ya Tuhan. Kerja yang jujur, takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati negara kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari malapetaka Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, membimbing Bapak Presiden kita dengan sempurna Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk Kota Malang ya Tuhan. Pakai lebih hari lebih dahsyat Tuhan. Pakai Pak Wali Kota itu lebih jujur, bijaksana dalam pimpinannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berkati gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, baik di kota maupun di pelosok ya Tuhan. Lebih hari lebih menjangkau umatnya ya Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih dahsyat ya Tuhan, menyembuhkan semua orang sakit susah dalam segala apapun Tuhan. Tuhan, aku percaya hanya Engkau lah Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Biarlah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Min. Sekarang tiba saatnya doa persembahan yang akan dilayani oleh Ibu Enda. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kudus. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman dari pendeta Ita Mutar, dan sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita untuk pekerjaan pelayanan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita pujikan besarkan nama Tuhan. Ya, pertama terima kasih buat Pastor Dr. Ita Lintar buat firman-Nya, diberkati semua ya. Ini harusnya judulnya tadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, lengkap kan? Ya, nggak bobo kayak di luaran, Roh Kudus, bahasa roh, alkohol, kesembuhan dan macam-macam enggak. Sudah ya, kita diberi kuasa ya. Tuhan main dan kita, tapi jelas sudah lengkap ya. Jadi bisa tahu ya nanti kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi walaupun lansia kita harus tahu. Jadi nanti ditanyai putu anak bisa ngerti. Dia tanyai katanya melongo tok repot.
Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Dr. Italita. Juga terima kasih buat Pastor Purnomo ya sudah memberkati kita firman Tuhan ya, kiranya terus akan pakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, pengumumannya besok depan tetap ada ibadah, nanti dilayani Evangelis Susan ya, namanya dari Dr. Irfan Wijaya ya, yang sering ibadah di sini. Tapi kita percaya Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Hari ini pun kita kirim orang yang luar biasa. Nanti berikutnya pasti kirim orang yang luar biasa. Bahkan nanti kita dilayani orang dari luar negeri. Tidak apa-apa sudah, walaupun di dalam kampung tempatnya seperti ini, tidak apa-apa. Ya, memang kita sebuah komunitas. Kita tidak ada tujuan PD, kita tidak ada tujuan gereja. Jadi fokusnya ayo kumpul-kumpulan sih aja. Ya. Pastor kita juga sudah tahu bahwa ini komunitas, jadi tidak ada tujuan gereja, dan saya yakin dan percaya di sini mayoritas sudah kenal pasti dengan Pastor Rita. Tapi tidak tahu kapan kita diundang ke gerejanya. Kapan-kapan kita diundang ke gerejanya, kita rombongan juga ya. Biro mikrolet gitu ya. Ya, seneng kan? Walaupun sebulan sekali kan seneng. Ya betul ya. Nanti ya ketemu wajah-wajah gini aja. Tapi nanti, nah ini buah Roh Kudusnya, kita bisa merubah enggak? Apa sih pancet aja tadi diterangkan firmannya sudah luar biasa, tapi ketemu loh kok sih pancet. Ya, terus sampai apa tadi panggil satu-satu Bu Fani, Bu Sri, apa sudah wis montok sudah. Karena sudah sama-sama fokus melayani, terutama untuk mengadakan suatu perubahan di lansia. Ya, kita nggak usah bingung dengan PD gereja di luar sana yang penuh dengan janji-janji. Saya nggak bingung sudah, karena misinya kan penuh inovasi. Jadi kita ini inovasi ini baru-baru. Di sana ibadah padang, Jarno sudah. Waktu dibawa kemana-mana, penting pesan saya, ingat kita sudah tua. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Itu loro-loro kepingin Buddha, nang pantai Buddha lain. Hombiang katanya, very hombiang jadi katanya dijangkut gitu ya. Jadi tetap hati-hati ya, karena saat ini saya lihat tak dengar-dengar ibadah padang di sana, di sini ya. Tapi sekali lagi jangan memaksakan diri ya, karena kita beribadah seperti ini sudah melakukan suatu ibadah yang sejati. Kita sudah memuji, menyembah, terlebih lagi mendengar firman Tuhan. Ini bisa saya kasih kecap nomor 1 sudah, bukan karena JG-nya. Di sini memang dilarang untuk tidur. Kalau tidur ya sudah, nanti ada vonisnya ya. Bukan hanya dinyanyikan ojo turu kenan. Ya, sudah saya setak, tidak saya jemput, tidak saya reken sudah. Karena harus tegas. Karena kalau di sini datang wis lansia, waktu ini mepet dengan firman Tuhan tidur. Nah, terus bujai katanya. Ya, jadi kita terus akan berubah, bertumbuh, terlebih lagi nanti berbuah buat anak cucu kita nanti ya. Oke, kita akhiri ibadah sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Italita. Kiranya enggak kapok-kapok ya di sini, nanti ada jadwal lagi. Nanti saya juga rindu Pak Purnomo juga bisa berikan firman tempat ini, menguatkan ini jemaat kita semua. Gitu. Maka saya rindu ada satu kesempatan, kita ada satu undangan, ayo bareng-bareng kita ke Araya katanya kita. Saya belum pernah loh kesana. Langkahkan kaki saya tidak pernah denger tok. Nah, kalau kita penuhi kan sukacita ya. Wis tidak usah mikir tentang sekarang gandeng ini kan tidak ada sudah. Itu pikiran yang kanak-kanak. Kita harus dewasa. Yang kiranya jelek kita buang. Kita maunya ke depannya itu fokus sama Tuhan. Terlebih lagi wis tuh kayak gini. Ya, waktunya mepet. Nanti lapo gitu ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang untuk bagi berdiri. Kita akhiri kita pada sore hari ini. Diberkatilah untuk selamanya.
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang sangat indah untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan tema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita harus bergerak, kita harus action. Terlebih lagi makin melekat sama Tuhan, percaya sama Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan memberikan yang terbaik buat kita, memiliki kuasa untuk kita melakukan yang terbaik sesuai kehendaknya. Kiranya firman ini terus kita bawa untuk jadi berkat yang sangat indah. Indahnya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan khusus hari ini Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang luar biasa indah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Buat hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan, khusus buat pastor kita pintar Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai terus Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau berkati kesehatannya, Engkau berkati dalam pekerjaannya, dan terlebih Tuhan akan Engkau berikan satu kebahagiaan di dalam rumah Tuhan. Saya juga berdoa buat suaminya Tuhan, Pastor Purnomo Tuhan, juga Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan, dan terkhusus juga akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Juga saya berdoa buat anaknya Eileen, juga Yohan Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan, Kau berkati Tuhan, dan Kau pakai juga Tuhan untuk jadi tangan-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan juga akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu, dan tekankan motormu kepada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan bersama.
Pendeta Agus. Mari kita tundukkan kepala kita, kami berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik dalam Yesus Kristus buat semua kasih kemurahan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Kami percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan kami semuanya Tuhan, dan tidak ada satupun yang binasa. Kami percaya bahwa Tuhan sudah berbicara atas kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan diberkati makan minum di tempat ini buat kami semua, supaya Tuhan kudus sucikan makanan, minuman, dan kuasa firman Tuhan untuk kesehatan tubuh jasmani kami, untuk kami bekerja, untuk kami melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Wijaya bersama istri dan anak-anaknya, keluarganya di tempat ini yang sudah menyediakan makanan, minuman. Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat, keselamatan daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.